Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana, Allahumma balighna fi sya'bana wa balighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Ini sedang ngaji di masjid, sedang hujan, sambil dungo-dungo nggih, doa-doa yang baik-baik. Semoga segenap harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kemarin kita sudah masuk di bab tentang mengingat mati dan membatasi diri dalam bercita-cita. Sekarang kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Ali Imran ayat 185. Qala Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang pertama, setiap yang bernyawa pasti merasakan apa? Mati. Itu yang pertama tuh. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Itu yang pertama dulu nggih. Yang pertama dulu. Artinya kita yang bernyawa ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa akan merasakan apa? Mati. Pasti itu. Sudah pasti. Nah, karena pasti, makanya kita nggak usah takut mati, udah pasti kok. Tapi juga jangan mencari-cari mati. Kalau belum waktunya juga tidak akan mati. Yang betul dalam Islam adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Itu yang betul. Persiapan menghadapi kematian itu berbeda dengan persiapan menghadapi pemakaman. Kalau persiapan pemakaman itu nyiapin kain kafan, nyiapin kuburan, itu namanya persiapan pemakaman. Kalau persiapan menghadapi kematian itu berkaitan dengan menjaga akidah, tauhid, iman, Islam kita. Agar bagaimana kita ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam yang Allah terima, wafat sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berusaha agar kita itu wafat dalam keadaan sedang beribadah atau beramal yang soleh. Makanya kita berusaha kita miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena umumnya orang itu mati berdasar kebiasaannya. Mata ala ma'asya. Kalau yang pertama tadi banyak-banyak doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita ini harus juga berusaha agar bagaimana mempersiapkan diri agar kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk menalkin diri kita sendiri. Jadi jangan ngandelin orang. Oh, saya tidak usah khawatir, anak-anak saya banyak. Nanti banyak yang nalkin saya, insya Allah. Belum tentu. Karenanya jangan mengandalkan orang lain. Jangankan kita. Ada seorang kiai yang santrinya banyak, mati sendirian di dalam mobilnya. Itu bisa terjadi. Itu di Bekasi Utara ada seorang kiai, santrinya banyak, anak-anaknya juga banyak, tapi meninggal sendirian di dalam mobilnya. Ya untungnya beliau baru pulang dari dakwah. Cari 12 jam baru ketemu. Alhamdulillah masih lemes badannya, belum kaku. Setelah menghilang itu 12 jam baru ketemu. Meninggal sendirian di dalam mobil. Yaitu kalau Allah berkehendak, walaupun banyak santrinya, meninggal sendirian maksudnya. Gak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia saja, sama tim malaikat. Padahal kita ini berharap akhir ucapan kita adalah La ilaha illallah. Stok dari sekarang amal ibadah, amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Cetak dari sekarang generasi penerus yang soleh. Terus gitu pokoknya. Jangan pernah kita abai untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Itu penting.
Karena semua kita pasti akan menghadapi mati. Kalau kiamat kubro, tidak semua kita mendapati itu. Bahkan orang beriman insya Allah tidak mendapati kiamat kubro, insya Allah. Tapi kalau kiamat sughra, semua kita pasti mengalami. Pasti itu. Ngantuk loh Bu. Dari pagi tadi ngaji. Buat apa minyak kayu putih Al-Kahfi dong. Pun lanjut ya. Kalau kiamat kubro tidak semua orang mendapati itu. Kalau kiamat kubro. Bahkan orang beriman tidak akan mendapati kiamat kubro. Tapi kalau kiamat sughra setiap kita pasti mendapati. Makanya dipersiapkan nggih. Nah, bukan hanya jenengan, saya juga, kita semua. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberi kita kemauan dan kemampuan untuk mengingat dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian, sehingga mudah-mudahan nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Kalau sekarang kita sholat belum kelihatan pahalanya. Kalau sekarang kita sedekah mungkin belum kelihatan pahalanya. Kita menolong orang lain belum kelihatan pahalanya. Kita tahajud, kita duha, belum kelihatan pahalanya. Mungkin sekarang belum kelihatan. Atau sebagian ditampakkan oleh Allah, tapi belum seluruhnya. Cash seluruhnya akan ditampakkan oleh Allah saat kita nanti berada di akhirat. Di barzah saja belum seluruhnya yang Allah berikan, baru sebagian. Nanti seutuh-utuhnya itu dibalas di akhirat nanti. Jadi di barzah itu baru sebagian. Nanti di mahsyar juga baru sebagian. Cashnya nanti di surga kalau untuk yang masuk surga, cashnya di neraka kalau yang masuk neraka. Semoga untuk kita surga. Amin. Allahumma amin. Kenapa Ustadz kok belum Allah tampakkan kalau kita sholat langsung kelihatan pahalanya? Yang bahasanya Nabi itu, andaikan manusia tahu pahalanya, maka sambil ngesot pun akan datang dia ke masjid untuk sholat di shaf pertama. Kalau perlu diundi, saking berebutnya orang untuk shaf pertama sholat fardu. Bahkan bisa jadi orang akan saling bunuh demi memperebutkan pahala sholat di shaf pertama misalnya. Saking besarnya kalau Allah tampakkan. Tapi tidak Allah tampakkan. Kenapa tidak Allah tampakkan? Saya sering sampaikan di sini. Kalaupun Allah tampakkan, mungkin kita juga nggak akan kuat. Karena saya sering sampaikan, fisik kita ini ringkih. Kalau terlalu bahagia bisa mati, terlalu sedih juga bisa mati. Saya cerita di sini, mungkin ada suami istri di kampung udah terkenal mau haji. Zaman menterinya Pak Tarmizi Tahir. Kalau di kampung kalau mau haji kan sak kecamatan ngerti kabeh. Suatu saat kena waiting list zaman Pak Tarmizi Tahir itu menterinya. Waget dia. Sehingga saya meninggal suaminya itu. Ya, jadi nggak siap kalau ditampakkan kesedihan itu, fisik kita itu kadang nggak kuat, mati. Atau terlalu bahagia. Ada seorang ulama besar namanya Maulana Yusuf rahimahullah Al-Kandahlawi. Beliau penulis kitab Hayatus Sahabah. Suatu saat beliau ini di tengah-tengah ceramah begini, Bu. Tiba-tiba muntah darah. Sama jamanya dipopong, kata Maulana Yusuf. Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa ke rumah sakit saya? Tidak usah, kata beliau.
Saya tadi di tengah-tengah ceramah itu, Allah tampakkan kepada saya pahala terkecil dari dakwah ini. Allah tampakkan kepada saya pahala terkecil dari dakwah ini. Sewenang saya sampai jebol jantung saya ini, kata beliau. Saking senengnya sampai jebol jantungnya. Dah, nggak usah dibawa rumah sakit, saya mau mati, kata beliau. Memang betul, tidak lama beliau wafat. Jadi tidak kuat, Bu. Kita itu apa namanya, terlalu bahagia itu tidak kuat. Gitu. Mungkin saya pernah cerita di sini tentang Kick Andy pas mengundang Pak Habibie, Allah yarham. Kenapa Pak Habibie tidak menjenguk Pak Harto selama sakit? Kata Pak Habibie, saya dilarang oleh dokter. Kata dokter, Pak Habibie jangan jenguk Bapak, jangan jenguk Pak Harto. Karena kalau nanti Bapak menjenguk Pak Harto, takutnya Pak Harto terlalu bahagia, takut mati. Yo itu. Jadi terlalu bahagia itu bisa mati ternyata. Allahu Akbar. Jangan pernah nggak ngalami saking senengnya, yang deg-degan tuh bukan jantung, tapi ubun-ubun. Pernah ngalami nggak? Saya pernah ngalami saya itu. Saking senengnya, Bu. Di Jember saat itu saya. Saking senengnya itu, yang deg-degan tuh bukan jantung saya, tapi ubun-ubun saya. Sampai saya pegang gini, takut jebol. Saking senengnya. Saking senengnya itu saya itu. Saya pernah ngalami saking senengnya, yang deg-degan bukan sini, tapi sini. Sampai saya pegang gini kepala saya itu, takut jebol itu. Saking senengnya itu. Ya Allah, ya Allah. belum pernah ngalami ya, saking senengnya sampai yang deg-degan tuh kepalanya. Kenapa, Bu? Oh pernah Ibu ya? Oh iya, saking senengnya ya. Kalau saya deg-degan itu di ubun-ubun tuh, saya pegang gini, takut jebol. Alhamdulillah selamat masih, alhamdulillah. Nah, tidak kuat, tapi nanti badan kita yang nanti itu insya Allah kuat nahan kebahagiaan itu, karena sudah bukan lagi berbahan dasar yang ini, tapi bahan dasarnya nanti udah beda dari amal kita. Jadi dibentuk berdasarkan informasi amal. Kalau kan dibentuk berdasarkan informasi genetika kedua orang tua. Oh, lanjut. Jadi kalau sekarang misalnya jenengan perasaan saya sudah banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beramal, tapi kalau tidak kunjung ada perubahan, baik sangka sama Allah. Memang bukan dunia tempat membalas keseluruhannya, tapi nanti akhir. Dan ini bukan omong kosong. Karena semua janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti. Bahwa kadang DP-nya Allah kasih di dunia, iya, tapi itu baru DP-nya aja. Belum keseluruhannya, cash-nya nanti di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada kata-kata barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini menjelaskan tentang adanya orang-orang yang nanti di akhirat itu harusnya dia masuk neraka gitu loh. Tapi enggak jadi. Dimasukkan ke dalam surga. Kalau sampai itu terjadi pada kita, beruntung kita. Monggo. Saya sering contohkan ya, kalau bosan dia bilang cut. Hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya apa, Bu? Sahih Muslim. Saya pernah ngaji Sahih Muslim itu, saya ngaji itu, ada orang itu disuweret masuk ke dalam neraka. Pas mau dilempar ke neraka itu ngomong, kata neraka itu, saya nggak mau terima orang ini. Kata neraka itu gitu, saya nggak mau terima orang ini. Kenapa? Kata malaikat, kurang lebih begitu mafhum riwayatnya ya. Karena orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Maka saya nggak mau terima orang ini kecuali Allah yang mengizinkan.
maka ditanyakan kepada Allah dan Allah Maha tahu tentunya. Maka kata Allah, ya wis, bebas dia dari api neraka. Makanya kita ini jangan meremehkan doa yang setelah subuh sama setelah maghrib. Hadisnya dari Abi Dawud, sebelum kita ngobrol dengan siapapun, kalau subuh 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Kalau maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Enggak apa Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling enggak itulah. Ya masa kalau kita berdoa bertahun-tahun enggak ada yang nyangkut doa kita? Ada insyaallah nggih. Nah, makanya jangan meremehkan doa berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Pun. Allahu akbar. Masih hadis sahih Muslim juga disebutkan tentang seseorang yang pas mau dilempar ke neraka, orang ini berkata, padahal kita tahu saat itu orang itu la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Orang itu enggak akan bisa ngomong kecuali diizinkan oleh Allah, dan kalaupun ngomong pasti benar omongannya. Orang itu pas mau dilemparkan neraka ngomong kurang lebih gini, mampu riwayat, ya Allah, tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu. Oh, ini berarti selalu berbaik sangka kepada Allah berarti. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, apa yang kamu sangkakan tentang diriku, dan Allah Maha tahu tentunya. Kata orang itu, selama ini hamba selalu berprasangka baik tentang Kau yang Maha baik, Maha kasih, Maha sayang, Maha pengampun, Maha pemaaf, hobinya memaaf, pokoknya yang baik-baik tentang Allah. Husnudzon terus sama Allah. Gak pernah suudzon sama Allah, sama Allah baik sangka terus. Maka kata Allah, ya wis, bebaskan dia dari api neraka. Enggak jadi masuk. Itu namanya apa, Bu? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam apa? Surga. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu ada hadis, cuman riwayatnya didhaifkan oleh para ulama, walaupun sependek yang saya pahami maknanya sahih. Walaupun hadisnya dhaif tapi insyaallah maknanya sahih. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Berbaris ahli surga menuju ke sirat, berbaris ahli neraka menuju ke sirat. Belum masuk neraka, masih di sirat, masih berbaris ngantri menuju sirat. Di tengah-tengah menuju sirat itu bertemulah orang yang pernah dibantu dengan orang yang pernah membantu, di mana yang dibantu itu di barisan ahli surga, sementara yang membantu di barisan ahli neraka. Kata yang pernah dibantu nyapa kepada yang membantu, yang pernah membantu, "Loh, Bu," kalau bahasa kita, dia nggak ada loh, itu modifikasi. Tapi kurang lebih begitulah, ini mafhum riwayat. "Bu atau Pak, lah Bapak kan, Ibu kan yang dulu bantu saya." "Loh, iya. Ya Allah, kok Ibu berada di barisan ahli neraka?" Maka orang yang dibantu itu berdoa, "Ya Allah, tolong izinkan saya memberikan syafaat. Saya bisa begini ya Allah karena bantuan dia. Tolong ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Maka syafaatnya diizinkan oleh Allah. Maka orang yang pernah membantu itu ditarik, tidak jadi di barisan neraka, mati masuk dalam barisan ahli surga. Masya Allah. Itu hadisnya ada dalam kitab At-Tadhkir, dhaif, tapi yang saya pahami dari beberapa riwayat yang ada di kitab itu ya, insya Allah maknanya sahih. Itu maknanya sahih, walaupun riwayatnya dhaif tapi maknanya sahih insyaallah. Itu seperti itu. Itu yang sering saya sampaikan. Kadang hadis itu walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Contoh yang sering saya contohkan nggih. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Man ayyara akhahu musliman bi dzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa kalau dibilang maknanya sahih? Ya, karena hadis itu bersesuaian dengan hadis sahih
Karena hadis itu bersama dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud. Kan hadisnya tadi gharib, tapi hadis ini sesuai dengan hadis riwayat Abi Dawud yang sahih yang berbunyi, apabila seorang hamba melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi, monggo Bu. Sampai di bumi ditolak lagi, maka dia berputar-putar. Kata Allah, berikan laknat itu kepada yang dilaknat, ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka yang melaknat itu kena laknatnya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Paham nggih? Nah, itu makanya kadang ada hadis itu tampaknya dhaif tapi maknanya sahih. Kenapa? Karena bersesuaian dengan hadis sahih. Kalau yang tadi bersesuaian dengan hadis yang mana Ustaz? Ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis sahih, Nabi bersabda kama qala at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Orang yang kaya yang banyak bersedekah, membantu perjuangan para ulama di jalan Allah, dan jujur, bisa dipercaya orangnya enggak curang mendapatkan hartanya, maka dia akan satu rombongan dengan rombongannya para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kenapa satu rombongan? Karena mereka merasa dibantu perjuangannya oleh orang yang kaya itu, maka dia mengajak orang yang kaya itu supaya satu rombongan dengan mereka. Allah. Mana lagi dari sahihnya? Nun sewu, anjingnya Ashabul Kahfi. Karena membantu dakwah Ashabul Kahfi, maka nanti binatang ini akan bersama dengan tuannya, yaitu Ashabul Kahfi di surga. Kalau binatang saja bisa sesurga dengan tuannya, lalu bagaimana kita manusia? Paham ya? Nah, itu seperti itu. Itu namanya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kenapa dunia dikatakan kesenangan yang menipu? Ya, karena memang dunia ini kalau sampai kita jadikan sebagai tujuan, kita pasti akan tertipu. Tertipunya di mana? Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat apa? Meninggal. Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi kita bukan penduduk bumi, bukan Bu. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa Bu? Barzakh. Dan ingat, bumi ini sifatnya dunia. Dunia itu sifatnya. Dunia dikata dana, artinya pendek sebentar tadi. Paham ya? Di samping saya sering contohkan, kalau dunia ini menipu apa Bu contohnya? Gula itu manis. Kalau kebanyakan gula? Iya, kencing manis. Kacang itu enak, kacang itu. Kalau sendiri habis 2 kilo ya insya Allah. Sate kambing itu enak. Tapi kalau sendiri habis 100 tusuk ya insya Allah lah. Lanjut nggih. Ya, itu contoh aja. Itu contoh bahwa kenikmatan dunia itu menipu. Saya pernah cerita di sini mungkin ya. Saya marung bakso Malang. Bakso Malang 1 mangkok enak. Nambah lagi. Mangkok kedua nyesel saya itu. Ya Allah. Iya, nyesel. Ya Allah, andai kan saya tahu enek mangkok kedua itu, saya mending beli 1 saja. Makanya saya pernah makan durian Medan sama adik saya. Adik saya makannya dikit. Kata saya, "Leh, kok mangan titik, Leh?" Kata adik saya, "Iya, Cak. Enak itu lek titik, lek akeh gak enak. Enak itu harus sedikit, kalau banyak gak enak."
Bener, saya habis banyak, lumayan juga itu, habis banyak, langsung kepala nyut-nyutan. Ya Allah, memang betul, apa-apa itu mending ya secukupnya lah, ya secukupnya. Kenapa Bu? Banyak uang juga nggak enak. Kata siapa Bu? Nah, kalau gitu, Oh iya. sedang secukupnya saja. Iya, secukupnya buat haji cukup, buat bikin rumah cukup, buat mantu cukup. Amin. Oh, lanjut. Jadi itu ya. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang apa? Menipu. Kalau dijadikan sebagai tujuan. Tapi kalau dunia dipakai sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah, maka itu yang betul. Karenanya saya sering sampaikan ya, bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita untuk antitesa terhadap dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Jadi tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri, dan tidaklah mengetahui siapa nafsun seseorang, madza taksibu ghada, apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri, dan tidaklah mengetahui apa nafsun seseorang bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Kita ini Bu, jangankan besok, sebentar lagi mau ngapain aja kita tidak tahu. Oh tapi udah punya rencana saya Ustaz. Ya tidak apa-apa punya rencana. Ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Jadi kita punya mau, tapi ingat Allah juga punya mau. Yang terjadi apa yang Allah mau. Kalau gitu nggak usah usaha deh Ustaz, salah juga. Yang betul tetap berusaha, tetap berniat, karena di balik niat dan usaha itu ada nilai ketaatan kepada Allah. Itu mentaati perintah Allah untuk berusaha dan berniat yang baik. Nah, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, maka kita kalau mau merencanakan sesuatu katakan insya Allah. Jangan nggak ngomong insya Allah, tapi katakan apa tadi? Insya Allah. Dan yang pasti belum tentu besok kita masih hidup, itu aja. Itu yang pasti. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau ingin berbuat baik di waktu pagi jangan nunggu sore. Kalau ingin berbuat baik di waktu sore jangan nunggu pagi. Karena belum tentu kita masih hidup. Nah, itu rumusnya. Makanya ada orang pensiunnya masih 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang itu ya ada. Padahal belum tentu usianya masuk sampai usia pensiun. Dan belum tentu pas pensiun seburuk yang dibayangkan kan. Orang itu semacam-macam. Saya kalau pribadi kalau ada kepikiran apa yang akan terjadi dalam hati saya, kayak masih hidup aja. belum tentu kita masih hidup. Mending sekarang berbuat sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Sebenarnya ketika kita mengkhawatirkan masa depan itu sebenarnya sedang terjadi pada hari ini. Sebenarnya. Karena apa yang kita buat hari ini itu masa depan kita sebenarnya kan. Ngerti kan? Kan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Saya ulang ya, sebagian kita kadang mengkhawatirkan masa depan. Padahal masa depan itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini. Karena apa yang kita buat hari ini itu akan jadi masa depan kita. Sebagai balasannya. Kan ngoten, siapa yang menanam dia akan memanen. Siapa yang menebar angin maka dia akan menuai badai. Kan begitu. Istilahnya kan gitu ya. Itu istilahnya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan masa yang akan datang, masa depan, catat baik-baik.
masa depan itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini. Sekarang kita berbuat apa itu aja. Makanya saya pribadi ini kita semua belajar ya. Ketika kita merisaukan sesuatu itu, langsung saya cut dengan mengatakan, belum tentu saya masih hidup saat itu. Udah sekarang berbuat apa yang bisa kita buat yang baik, yang mendatangkan pertolongan Allah, yang membuat kita dimudahkan oleh Allah, yang membuat kita itu dan seterusnya. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi kalau ada seseorang merisaukan masa depan, maka sungguh masa depan itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini. Sekarang kita berbuat apa gitu aja. Aduh Ustaz gimana? Kan kita pernah berbuat yang gak benar juga. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Semoga itu tidak dibalas oleh Allah, karena diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Itu yang sering saya bilang, beli kuburan boleh. Beli kuburan boleh. Secara muamalah. Tapi jangan pernah diyakini itu pasti kuburan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Beli kain kafan boleh. Yang tidak boleh kalau kita meyakini itu pasti kain kafan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Tapi boleh secara muamalah ngomong ke anak-anak, ini mama papa udah beli kuburan sama kain kafan. Belum tentu mama papa tempati juga, karena kan kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Tapi kalau sekiranya mama papa mati di sini, meninggal di sini, biar kalian gak usah repot nyari kuburan. Nah, ini kuburannya sudah ada. Secara muamalah gitu aja. Kayak orang bikin kuburan keluarga, belum tentu yang isi keluarganya. Ada kuburan keluarga yang isi tetangganya itu juga ada. Kenapa? Karena tetangganya bayar. Ada ahli warisnya yang dablek, tidak ngomong-ngomong sama ahli warisnya, tahu-tahu ditanam di situ. Orang pindah di mana pindah ditanam di situ. Padahal itu merupakan untuk keluarga sebenarnya. Tapi ada yang serakah, macam-macam lah ceritanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat, tadi surah Luqman ayat 34 ya, ini surah Luqman, surah Al-A'raf ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lebih tepatnya walikulli ummatin ajal, lengkapnya itu. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Al-A'raf ayat 34 ya. Maka apabila telah datang ajalnya, tidak bisa mereka menegosiasikan untuk diakhirkan ataupun dimundurkan. Minta dimundurkan maupun dimajukan walaupun cuman sesaat. Tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan ataupun dimajukan walaupun cuman sesaat. Tidak bisa. Makanya ketika ada orang-orang munafik, ketika menjelang kematiannya dia bernegosiasi agar ditunda kematiannya walaupun cuma sebentar aja. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Kata orang munafik itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Di ayat 11-nya Allah tolak negosiasinya karena ajal tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat. Sebagian ulama menjelaskan ketika orang negosiasi agar jangan mati, kata malaikat apa? Kamu hidup itu butuh oksigen. Lo jatah oksigenmu lo sudah habis. Kamu hidup itu butuh makan, butuh minum. Lo jatah makan minum kamu lo sudah habis. Kamu hidup itu butuh tinggal di bumi. Izin tinggal kamu sudah habis. Mau di mana kamu tinggal?
Makanya kan dalam hadis yang sahih disebutkan orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Itulah kenapa ketika Sayyidina Umar minum susu menjelang wafatnya tumpah. Susunya itu tumpah, kata beliau gak suwe berarti. Udah nggak mau masuk susunya ke dalam tubuhnya. Ada kejadian pula ketika seseorang itu sudah menjelang wafatnya itu dimasukkan selang infus, itu air jarum pertama, jarum kadang nggak bisa masuk, bahkan bisa masuk airnya nggak bisa masuk. Allahu Akbar. Wis singkat kata singkat cerita, kejadian itu menunjukkan bahwa orang itu nggak akan mati-mati sampai jatah rizkinya betul-betul habis. Saya ingat jamaah saya, sebelum meninggal itu beliau ngomong sama saya, kenapa ya Ustaz, sekarang saya itu kalau makan tuh nggak bisa banyak katanya. Sampai saya beli buah kesukaan saya Ustaz, begitu saya makan itu tetap makannya dikit Ustaz, nggak bisa banyak. Pas makan bareng sama saya itu, ini saya senang menu ini Ustaz, tapi nggak bisa banyak makannya. Saya nggak kalau itu menjelang wafatnya beliau. Makanya mangan kapate akeh hati-hati mau. Guyon. Tapi enggak, memang kita selalu siap-siap. Sudah ada banyak menghindari gula tuh. Sudah ada yang banyak menghindari nasi putih. Nama Bu? Oh masih enak, alhamdulillah berarti. Menjelang wafat malah banyak makan. Ada. Nggih. Ya niku catat terakhir ya. Tapi memang kadang orang mau meninggal tuh kayak menipu gitu loh. Iya. Allah yarham ibu saya itu. Sebelum akhirnya wafat, saya kan dikabari. Saya berencana saat itu mau pulang Ramadan. Tapi karena dapat kabar ibu udah baik, udah sehat, alhamdulillah. Ya udah saya lebaran aja pulangnya, bilang gitu. Ya Allah, ternyata ngageti. Setelah sehat itu tahu-tahu sampai meninggal. Wah, kecolongan saya. Kecolongan. Itu bapaknya Deddy Corbuzier itu ketika sakit kan menjelang wafat kan tahu-tahu sehat. Oh, udah senang dia itu. Tahu-tahu besoknya meninggal, kan kaget. Nah, makanya kalau ada orang sakit tahu-tahu sehat, nah itu jangan senang dulu itu. Kadang itu kondisi terakhir ini. Kadang begitu. Kadang nggak semuanya gitu sih. Ada yang sehat terus ada. Kayak saya punya jamaah, saya diundang ke rumahnya. Mertuanya mau meninggal ceritanya. Anak-anaknya dari luar negeri kumpul semua. Saya datang ke situ sudah terlentang, udah nggak bisa ngapain beliau. Ditalkin oleh anak perempuannya. Terus saya ditugasi untuk mendoakan semoga beliau ya kalau memang wafat dimudahkan dalam wafat dan husnul khotimah, kalau hidup ya semoga sehat. Kita bacakanlah Al-Qur'an, kita ruqyah, kita doakan bareng-bareng. Beberapa kali terjadi sakarat, tapi nggak jadi. Sampai karena ditunggu lama nggak mati-mati, kata jamaah saya, Ustadz, karena ibu nggak meninggal, Ustadz pulang nggak apa-apa deh katanya. Karena kasihan sama saya mungkin. Akhirnya saya pulang itu. Selang berapa waktu saya ditelepon, alhamdulillah Ustadz nggak jadi meninggal, hidup sehat, makan durian lagi sekarang. Oh ya wis, alhamdulillah. Itu lama, sampai lama itu Bu, sampai lama, sampai berapa bulan atau berapa tahun. Terus akhirnya meninggal juga sih Kak, pas pandemi kemarin. Itu ada yang model begitu itu ada ya. Tapi ada juga yang ngageti itu, ngageti, seneng wis sehat tahu-tahu, cepet sekali. Itu seperti itu. Pun lanjut nggih. Jadi mau tinggal di mana? Mau jatah rezekinya sudah habis di dunia ini. Mau tidak mau lanjut ke alam berikutnya karena izin tinggalnya sudah habis. Jadi ingat-ingat ya Bu ya, bahwa bumi ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi artinya mau atau tidak mau
suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Tadi sudah saya baca ayatnya sebagiannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang telah beriman, janganlah melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian. Jangan melalaikan harta kalian dan anak kalian dari mengingat Allah. Dan siapa yang mengerjakan semua itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Makanya ciri kalau harta itu barokah, ciri kalau keluarga itu barokah, itu semakin berharta, semakin dekat dengan keluarganya, semakin dekat dengan Allah juga. Karena hartanya tidak melalaikan dia dari Allah, keluarganya tidak melalaikan dia dari Allah. Kalau sampai sebaliknya, keluarganya, hartanya membuat dia lalai dari Allah, maka itu tanda kalau tidak berkah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah dari apa-apa yang Allah telah berikan, dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rizki, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lantas dia berkata, baru mati, baru terlambat, baru ngomong, ya Allah, wahai Tuhanku, andaikan kematianku ditunda sebentar aja, aku mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan pada seseorang itu kalau sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dengan kata lain, kalau memang sudah ajalnya, nggak bisa negosiasi untuk dimundurkan walaupun cuman sesaat. Konteks ayat ini karena orang ini terlena oleh dunia, lupa berinfak di jalan Allah, pas mati baru merasa butuh infak di jalan Allah. Saya sering sampaikan begini, semua kita itu pasti pengen ketika mati itu sedang beribadah kepada Allah, sedang sholat, sedang taklim, sedang saum, sedang baca Al-Quran. Masalahnya tidak semua kita kadang mati sedang begitu. Sementara setiap kita berharap agar mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka salah satu yang paling, bukan yang paling, sesuatu yang paling diharapkan oleh seseorang pas matinya itu adalah pas dia mati di atas ranjangnya itu, masjid yang pernah dia bantu lagi dipakai sholat, sehingga dia dapat pahala yang sama dengan yang sholat di masjid itu walaupun dia mati di atas ranjang. Dia berharap anak-anak yatim, fuqara, masakin, santri-santri penghafal Quran yang pernah dia bantu itu sedang berbuat kebaikan, sehingga dia dapat pahala yang sama dengan berbuat baik walaupun dia mati di atas ranjangnya. Itu yang sering saya bilang, An-Nisa ayat berapa, Bu? 85 itu. Surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Itu seperti itu. Pun bisa dipahami, Bu, ya.
Ya, jadi ada kondisi yang seperti itu nanti. Wa an Ibnu Umar, cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bukan kok itu. Masih ayat tadi ya. Saya keliru baca yang sebelah sini. Yang sebelumnya, mohon maaf. Jadi intinya itu mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita terlena dengan dunia, sibuk dengan kesenangan pribadi, lupa investasi ukhrawi. Ya, itu aja. Jangan sampai lupa investasi ukhrawi. Karena itu kondisi yang sangat kita harapkan ketika kita mati walaupun di atas ranjang kita sedang dapat pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik karena bantuan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai dengan 115. Pinten Bu? Saya baca belakangnya. 99 sampai 105, terus 112 sampai 115. Sama enggak? Nah, sama nggih? Oke. Tadi saya baca belakangnya aja berarti. Apunten. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا Law annakum kuntum ta'lamuna afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi, agar aku berbuat amal yang baik pada apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi andaikan diizinkan Bu, orang yang mati itu pengen balik ke dunia lagi, andaikan diizinkan orang yang sudah mati pengen balik ke dunia lagi, andaikan diizinkan. Kalau boleh pulang semua itu, kalau boleh. Tapi Allah bilang kalla tidak boleh. Makanya kalau mau menyesal sekarang masih hidup. Karena kalau udah mati menyesal itu terlambat. Percuma tak berguna. Kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Saya ulang, karena kalau sudah mati percuma tak berguna. Loh, Ustaz, itu kan sudah mati, kok bisa ngomong Ustaz ya? Kan tadi kan ayatnya kan udah mati katanya. Kok bisa ngomong ya Ustaz ya? Berarti dia nggak mati.
Tapi kata Qurannya mati jasadnya. Kok ngomong ruhnya? Jadi kalau ada istilah orang meninggal dunia, itu yang mati jasadnya, ruhnya nggak mati. Ruhnya lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa Bu? Barzakh. Makanya ruh itu hidup, jadi nggak mati. Kita punya orang tua udah meninggal dunia, yang meninggal itu, yang wafat itu, yang mati itu raganya, ruhnya nggak hidup, ruhnya nggak mati, maaf. Jadi masih hidup di mana? Di alam barzakh. Allahu Akbar. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api, dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Sampai pada firman-Nya yang artinya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini ayat yang sekaligus mengandung banyak pertanyaan yang tidak untuk dijawab sebenarnya, tapi untuk direnungkan. Karena ada model orang itu kalau dinasihati mental, kalau tanya dia berusaha mikir. Nah, ini ayat-ayat yang tadi sifatnya pertanyaan. Itu supaya kita ini mau mikir ya. Nah, jadi dikatakan dalam ayat ini bahwa ada orang-orang yang nantinya itu di akhirat itu dalam keadaan cacat di neraka itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Kenapa cacat, Bu? Karena kelakuannya di dunia cacat. Makanya nanti di akhirat dia cacat. Ada yang buta, ada yang ngesot, ada yang macam-macam, sesuai dengan amalnya itu nanti. Dan nanti akan ditimbang semua amal perbuatan manusia. Tentu yang kebaikannya lebih banyak dia akan beruntung, tapi celakalah bagi yang keburukannya yang lebih banyak. Baik, saya kira itu. Makanya kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Karena setua apapun kalau menyesal namanya sadar, Bu. Tapi kalau nyawa dari kerongkongan, menyesal itu betul-betul penyesalan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah
diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka jadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.